lebih awal. Mencari kegiatan yang berguna. Di mana yang lain sepertinya datang belakangan, karena duluan dapat info waktu soundchecknya diundur. Mas Gatot di sini bareng Mas Onci. Menanti waktu berbuka di sore nanti. Menunya apa aja? Kita cepetan datangnya, udah dilambat-lambatin. Masih aja kecepatan. Pas udah masuk mobil, jalan ke sini baru ada kabar. Guys, diundur. Oke, tapi udah di jalan ya, udah nanggung lah ke sini. Bersama saya ada teman mobil tadi juga yang terjebak di sini sambil nunggu ya. Jadi memang proses soundcheck gitu, guys. Waktunya tidak pernah pasti atau fix, nggak tentu. Jadi kadang-kadang ada teknis yang harus diurus, jadi mundur. Kurang lebih seperti itu. Untungnya hari ini kita tappingnya Tidak siaran langsung. Tidak siaran langsung. Kalau siaran langsung itu udah wajib tuh, harus jam segini mulai, jam segini kelar soundcheck, lanjut band berikutnya ya. Betul. Jam 8 malam misalnya udah harus tayang, udah semuanya harus ready untuk jam 8. Nah sekarang ya udah, kita menghabiskan waktunya bingung juga ya, gimana ngapain ya? Ngapain kita? Puasa juga ya kan? Puasa juga. Salah serba kita. Serba salah Mas Kepale. Udah masih hijau. Ini deh kita mau bahas apa ya? Horor deh, horor. Mas Gatot pernah nggak sih? Aku nih tipe orang yang nggak begitu percaya Mas Gatot. Oh iya. Sama apa namanya ya? Dengan apa? Cerita yang berkembang lah. Iya. Aku tahu ada misteri di luar sini yang. Mitos. Ya, aku tahu ada apa namanya? Misteri di luar ini yang aku tidak bisa jelaskan dengan ilmu aku sekarang. Akan tetapi cerita-cerita horor yang berkembang itu kadang-kadang justru aku termasuk orang yang tidak begitu percaya. Masa Masa sih? Masa sih? Karena belum pernah mengalami dan menemukannya. Nah, Mas Gatot tipe orang yang percaya atau enggak? Kalaupun percaya, apakah ada pengalamannya? Percaya, kalau percaya kan memang sudah di agama kita ngajarin kan. Tuh. Tapi cerita-cerita yang berkembang ini loh. Oh iya. Gue sama, kalau gue belum lihat sendiri, ya gue nggak percaya pastinya. Tapi pernah mengalami nggak? Pernah, kalau ngalamin pernah. Pernah. Sini. Nah ini salah satu host di mana, di konten ini pengalamannya kemarin aja ya Dek, di Lebaran kemarin. Puasa tahun kemarin. Oh iya. Iya kan, aku sebulan di Basecamp kan. Bener nggak? Sebulan di Basecamp. Tapi emang kelamaan di Basecamp tuh rasanya begitu, halu-halu itu tuh. Emang ada kayak gimana gitu kan? Tularan dia kali. Terus. Cuma ini kejadiannya ya percaya nggak percaya terserah sih. Atau mungkin gue yang salah, tapi ini beneran nyata terjadi sama gue gitu. Gue masuk kamar mandi di Basecamp dong, tahu dong. Di Basecamp. Kamar mandi Basecamp. Yang menurut gue konstruksi bangunannya salah. Salahnya gimana? Itu kaca kamar mandi. Ya kan dia ada dua sisi kan? Sisi dalam sama sisi luar. Ya harusnya yang udara masuk gitu. Ya harusnya yang di sisi luar itu yang di atas. Biar orang nggak bisa ngintip kan. Ini kebalik, sisi dalamnya tuh justru yang di luar tadinya, yang paling atas. Jadi orang kan bisa ngintip ke bawah gitu kan, karena kaca jendelanya di atas gitu dong. Oke dong, suatu ketika gue mandi,
gue mau mandi itu udah mendekati maghrib ya. Iya dong, udah malam lah, udah habis maghrib lah. Gitu. Nggak tahu tuh, tiba-tiba gue mandi tuh ada yang pupil mata gue tuh ke situ terus, gitu, ke jendela itu. Dan satu ketika gue ngintip ke sana, set, beneran ada yang ngintip mas. Oh iya. Gini, set langsung gitu tapi. Itu berarti bukan area dalam rumah ya? Bukan, di luar gitu. Makanya gue nanya, dia tuh di sana tuh ada apa gitu. Ada pohon kan, gitu, terus ada rumah katanya kan. Cuma ada penghuninya nggak tuh rumah. Kalaupun memang orang, itu tinggi. Dia harus pakai alat buat bisa ngintip kita. Iya dong. Itu kejadiannya. Itu kejadiannya. Ya udah akhirnya semenjak itu aman aja. Itu kaca ditutup pakai handuk. Akhirnya tutup pakai handuk. Gitu ya. Akhirnya ditutup pakai handuk. Mencegah Tidak ketidaknyamanan di situ. Aku rasa itu yang ngintip juga agak kaget. Waduh. Kok laki? Kenapa bukan perempuan gitu? Itu aja sih. Oh, itu gitu ya? itu di base camp. Itu salah satu. Apa ada banyak cerita? Kalau buat cerita-cerita gini mau gue banyak sebetulnya. Banyak ya? Banyak banget. Masih banyak banget. Karena gue orang yang paling senang ziarah. Ziarah itu berarti mengunjungi makam. Betul. Ziarah ke para wali. Gue paling seneng tuh. Sama ziarah ke para leluhur gue. Kan kita punya turunan dari mana gitu loh. Itu gue kata sendiri sebenarnya apa? Orang indigo nggak sih? Indigo tuh maksudnya memiliki kemampuan untuk merasakan lebih peka terhadap kalau peka sih peka, tapi indigo enggak gue. Enggak. Tapi kadang-kadang peka gitu. Gue selalu peka. Mas Gatot ini lebih ke ambigu ya? Banyak. Ambigu. Bukan indigo ya? Bukan. Indigo nggak jelas tuh. Karena jelas gue. Dari area. Jadi gue lebih sering ketemu begitu-gituan. Oh gitu. Kalau pada saat gue berarti Mas Gatot termasuk orang yang percaya dong. Percaya, makanya kan gue bilang. Tapi nggak percaya kalau cuma orang cerita gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak di sini ada ini, nah gue belum pernah lihat kan, dan gue nggak percaya. Tapi kalau gue udah lihat, oh iya. Berarti itu ya. Begitu. Sampai gue punya cerita. Gue kan sahabatan sama yang namanya salah satu paranormal ngetop lah di Indonesia. Oh iya. Gitu. Sampai akhirnya saking udah nggak ada kerjaan kayak gini nih, kita nunggu buka. Saking kita ngobrol udah nggak ada kerjaan, yang dibahas cuma satu sama kita gitu. Cuma apa? Lo udah pernah lihat? Kalau kita ngomongnya bukan setan ya, jin katanya kan. Kalau jin kan bisa berbentuk apa aja kan? Iya dong, bisa berubah wujud jadi apa aja. Katanya di sana ada jin bentuknya ini loh, gitu loh. Itu jadi omongan kita tuh. Dan tanpa kita nggak sadarin, kayak nggak punya kerjaan juga begini. Iseng. Yuk kita kesana. Dan itu beneran kita lakuin, kita pergi ke sana men. Dan kita begadang dari jam 12 malam sampai subuh, nggak nemu yang namanya setan atau jin. Dan tau nggak kata praktisi paranormal itu apa? Gimana mau keluar? Orang yang nungguin juga pada setan semua. Ya itu sebuah cerita dari Mas Gatot. Ada banyak ya cerita beliau. Banyak, kalau untuk cerita-cerita kayak gitu mah banyak banget. Karena itu tadi gue senang banget ziarah. Dan kalau ziarah itu kan kita nggak pernah tahu waktunya nyampe di tempat itu jam berapa. Gitu loh kadang-kadang. Karena kita ngejar waktu juga kan, biasanya kita sampai di Kudus udah malam. Kita jalan lagi ke Surabaya pagi gitu loh. Jadi kita nggak bisa nentuin jamnya. Kalau kita nyantai-nyantai ya kita nggak nyampe-nyampe, nggak pulang-pulang. Jalan sedikit istirahat. Betul, istirahat tuh nggak nyampe-nyampe jadinya. Dan bukan ziarah juga namanya. Gitu. Dan sedikit cerita dari Mas Gatot. Terima kasih banyak Mas Gatot. Sama-sama masih. Dan sampai sekarang saya masih kurang begitu percaya. Tetap. Iya. Jadi belum ada pencerahan buat saya. Tapi memang harus coba nanti. Kapan-kapan ikut. Biar dibuka mata batinnya. Dibuka biar bisa merasakan. Bisa merasakan dan bisa melihat. Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Apakah lebih baik kita kalau penasaran penasaran atau udah biasa aja gitu? Kalau gue sih milihnya biasa aja. Sama, gue juga biasa aja. Mendingan dibukain puasanya. Maksudnya
Ya udah kita Gua sekarang mendingan dibuka tabungannya daripada dibuka. buka tabungan rekening. Mendingan dibuka mata batin. Jadi ya udahlah temenan sama yang nyata-nyata aja bisa dilihat ya. Iya. Tapi ya mungkin garis besarnya percaya boleh tapi takut jangan lah ya. Ya takut jangan karena kita adalah makhluk yang paling sempurna itu udah pasti. Haji. Kontan itu udah hukumnya pasti. Udah hukum pasti ya. Sudahlah. Gitu. Buat teman-teman yang di luar sana ya ini sedikit apa ya konten yang berbeda kali ini Mas Gat. Apa aja di sini namanya juga nggak tahu mau ngapain ya. Namanya juga lagi apa ya, gabut kalau bahasa sekarang, gabut. Sekarang kita pindah ke Mas Rijal di samping kiri saya. Mas Rijal. Ya. Mas Rijal ini adalah operator, sound engineer, produser juga dan sering memberikan ide-ide dia yang menarik dan akhirnya nggak kepake di Ungu. Oh enggak. Ya apa namanya, masuk keluarga Ungu yang udah sangat lama sekali dan sangat kita percaya dan apa namanya tim suksesnya Ungu, nggak ada beliau ya kita nggak bunyi di depan gitu. Itu apa namanya operator kita yang benar nggak sih sebutannya operator? Sound engineer untuk di yang megang alat di depan. FOH sebenarnya sih, front of house. Jadi itu yang bunyi di depan yang kalian dengar tuh kalau misalnya acara-acara konser. Bagi nonton konser ya itu. Di Ungu beliau inilah yang bertanggung jawab di situ. Terus ya udah kalau nggak ada beliau ya nggak bunyi. Bisa jadi cuma vokal toh. Atau gitar doang. Bisa jadi cuma gitar doang. Bisa jadi vokalnya nggak keluar. Jadi ya udah. Tuhannya di area depan ini adalah beliau. Mas Rijal, puasa Mas Rijal? Lagi Puasa. Orang ini sangat kritis dia. Kritis dan nyaris apa yang menurut beliau itu hal yang bagus buat kita, kadang-kadang buat beliau ya lumayan lah. Spesial lah. Tapi dari kayak gitu justru memotivasi kita harus kita harus bikin sesuatu yang beliau bisa bilang bagus, keren. Sampai sekarang belum ada. Ini adalah Mas Ijal. Mas Ijal, aku mau nanya hal yang sama nih kayak Mas Gatot. Mas Ijal tuh orang yang tipe percaya sama hal-hal mistis. karena yang ngalamin orang terdekat jadi agak percaya. Orang terdekat tuh. Tapi secara pribadi sendiri Mas Ijal nggak pernah ngalamin. Secara pribadi ngalamin langsung nggak, cuma kayaknya pokoknya kalau gue kan sering di studio sendiri gitu kan ya, apalagi kalau studionya yang agak-agak gimana gitu, kalau udah mulai berasa ada sesuatu yang aneh ya keluar keluar sebentar deh gitu, keluar sebentar, refresh gitu ya. keluar sebentar ngapain, ntar baru balik. Kayaknya di base camp Ungu dulu yang area-area itu Belakang ya, area belakangnya. kayaknya ada sedikit aura-aura anget gitu ya di situ ya. Mungkin apa namanya ya, ada mungkin ada rasa-rasa, mungkin teman-teman pernah ngerasain bulu kuduknya sempat merinding atau gimana gitu. Mungkin nggak sih hal kayak gitu merupakan Pertanda gitu. tanda atau emang kitanya penakut aja gitu? Kayaknya sih pertanda sih kalau gue bilang sih. Tanda ya. Pertanda. Ya kalau gue bilang tadi orang terdekat kayak bini gue lagi masak gitu kadang-kadang ngerasa ada yang nyoel gitu dari belakang. Iya. Ya gitu makanya gue jadi agak percaya karena orang terdekat. Istri cerita. Itu salah satu cerita Mas ya. Terus apa lagi ada yang heboh? Heboh anak gue. Nah, anak Mas Ilham. Anak gue ditongolin. Itu gimana tuh ceritanya? Dia ditongolin, maksudnya dia lagi ngerjain tugas kuliah lah gitu. Malam-malam. Terus dengar suara apa? Burung itu yang biasa tweet. Apa sih? Burung apa tuh tadi? Gereja. Iya, burung tweet. Ya, itulah pokoknya tweet lah. Malas mikir banget bro. Tweet gitu kan. Kita browsing dulu nih, burung cuit apa? Tweet ya kan, mau Iya. Gue kalau itu katanya burung ada yang mau meninggal lah apalah gitu. Nanti dia anak gue ngeliat ke jendela, buka jendela gitu. Begini ada depan kata dia ya gue juga. Burungnya apa?
Makhluknya? Makhluknya. Apa yang dia lihat katanya? Sosoknya seperti apa? Perempuan? Perempuan. Waduh. Heboh sih kalau misalnya ada kejadian kayak gitu ya, Mau ya. Minimal freeze dulu sesaat, mencoba menelaah, mencerna, baru teriak kali ya. Atau kabur. Kalau gue ngalamin seperti itu mungkin gue akan pas buka jendela ya ceritanya. Buka jendela, ngeliat dulu. Gue tutup, terus gue ke belakang, gue mikir dulu. Apa tuh tadi? Apa itu ya? Buka lagi. Gue nggak mau buka lagi. Gue nggak buka lagi, gue langsung mencoba itu berbagi cerita ke teman-teman itu apa ya kira-kira gitu. Sering anak gue sering. Sering ya? Kayaknya dia indigo deh, indigo bilang. Indigo. Sering banget dia kalau ngomong. Berarti Mas Ijal termasuk orang yang percaya dengan itu ya, karena orang-orang terdekat beliau masyarakat. Sementara Mas Ijal sendiri orangnya mungkin nggak peka ya. Ya sudah, sekian dulu cerita kita mengenai hal-hal mistis bersama Mas Rijal dan Mas Gatot tadi berdua. Dengan kegabutan kita, akhirnya kita Burung cuit-cuit tadi. Burung cuit-cuit itu kita belum tahu tuh burung apa itu sampai sekarang. Ya udah, sambil nunggu lagi deh. Kita udahan dulu sementara, nanti tunggu yang lain-lain akan gue tanyain juga hal-hal seperti ini. Sampai ketemu nanti semuanya. Dadah. Ya guys, sekarang kita fitting dari tim mana nih? Indosiar. Ini bajunya? Dari Kain Sari Jakarta. Kain Sari Jakarta. Kain Sari Jakarta. Keren ya. Religi gitu rasanya. Bahas ini nih soal pengalaman mistis. Nah, mistis. Ada pengalaman mistis nih. Iya, karena judul acaranya adalah Ogut. Obrolan gabut. Jadi selama menunggu kita akan bahas-bahas hal. Mas Maki termasuk orang yang percaya dengan hal mistis nggak? Percaya. Mas Nenda? Gua bisa dibilang percaya, bisa dibilang juga nggak percaya. Agak-agak, karena gua belum Kita menemukan tanya audiens 50-50. 50-50, karena gua belum menemukan korelasinya, Mas Unci. Korelasinya ya? Iya, jadi gua gitu orangnya. Kalau gua nggak menemukan bukti yang nyata, Harus ada kenyataan dulu. iya. Boleh banget. Gua dari zaman dulu. Gua termasuk Apakah mistis melihat dia ini udah berbau mistis? Kan gue yang ngomong ya. Gua termasuk tipikal Mas Nenda juga. Mas Babe, termasuk yang percaya apa enggak? Apa mistis? Tergantung keadaan. Enggak percaya, tapi percaya Tuhan dong. Hah? Percaya Tuhan dan ciptaannya. Kalau gue percaya, tapi kalau mistis enggak. Gue mau bisnis bedanya apa? Hah? Ayo udah gini deh, pertanyaan yang gue buatin deh. Pengalaman horor pernah ngalamin nggak? Biasanya tiap kali bangun Udah dia nggak usah ditanya. horor sih. Ya. Tiap kali bangun pagi lihat kaca gue ngalamin. Gue bangun tidur aja, atas sendiri aja horor udah itu Makanya gue bilang, gue pengalaman horor ada Mas Unci. Makanya gue bilang 50-50, gue percaya apakah gue waktu itu lagi paranoid atau apakah gue Yang waktu di itu Jember itu bukan horor. no, bisa jadi waktu itu gue lagi paranoid sama Satu keadaan. kamar, satu lantai bareng-bareng. Makanya gue bilang gue 50-50 Makoy. Itu dong yang di Jember tuh. Gue juga nggak ngerasain soalnya. Gue Bang tiba-tiba Ras kasihan lu yang lihat tuyul depan muka lu gimana? Gue, yang lihat beda, dia tidur. Nah, itu. kalau gue itu pada saat di Jember itu gue cuma mengikuti euforia. Euforia yang terjadi, lari. semuanya lari, gue ikut lari. Akhirnya pada tidur di bus semua. Itu ceritanya Mas Maki. Jadi yang kita di Jember tinggal di Hotel Bandung kayak nyambung. Hotel di Jember namanya Bandung Raya ya? Ya, Dari namanya udah mulai ini ya. Mulai mistis. udah mulai agak tidak terarah ya. Di Jember tapi Hotel Bandung gitu. Terus gimana ceritanya tuh ya? Ya, itu yang mengalami yang pertama kali yang gua alami sih waktu gua lagi di kamar mandi cuci muka mau sikat gigi atau gordeng shower itu kebuka sendiri dan tahu si itunya nyala sendiri kan si Shower. pancurannya. Wastafel gitu. Nah, wastafel lagi gua. Oh, Gitu, itunya, kan. kloset-klosetnya itu ya? Pancuran. Oh, pancuran. Pancurannya nyala sendiri terus gua masih terperangah nggak tahu itu apa, tentu di luar dengar keributan, wah, pada kabur semua kan. Jadi gua terbawa ya itu juga. Kalau Euforia. nyala sendiri euforia juga. Makanya gue juga waktu itu juga mengalami, jadi gue 50-50 Mas Unci. Kalau yang masanya alamin sih gantung tuh yang lihat tuyul itu. Itu gara-gara kita ngobrol-ngobrol berdua. Sebelumnya kita lagi ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol setan-setan gitu. Nah,
akhirnya terbawa mimpi. Terus gue ngajakin lu pindah kan. Dan kembali lagi saya terkena euforia lagi. Sebenarnya itu bukan mistis sih, konyol. Konyol. Ya, aku tuh bukan yang handphone hilang terus kamar berantakan itu ya. Itu mistis. Itu mistis. Terus juga handphone hilang. Handphone paling baru pada saat itu, ya. Grass. Kecil gitu ya kan belumnya. Itu mainan snacknya lagi Waduh, gila, warna lampunya udah biru sendiri lagi next dia. level. Hilang pada saat itu dan ya udahlah berantem. Tapi ini bukan mistis sih guys. Itu bukan mistis. Itu Chaos. itu chaos, itu bukan mistis. Itulah berarti cerita kali ini kita akhiri hari ini. Cuma begitu doang. Begitu doang. Habis nggak ada cerita. Nggak ada cerita, Mas Enda nggak percaya, Mas Roman nggak percaya. Gue bukan nggak percaya Mas Onci, gue percaya. Cuman Belum mengalami secara langsung. Iya, gue pengen ngelihat gini langsung. Nah, baru gue percaya. Karena dari kecil gue. Jangan lah, nanti lu kalau ngeliat sendiri lu nggak bisa tidur lagi seumur hidup. Jadi kayak gini Mas Maki, gue dari kecil tinggal di kampung, di daerah yang percaya banget dengan gitu-gitu. Percaya banget, bahkan terus akhirnya gue mulai menerka-nerka dari kecil ya. Gue juga sempat terbawa euforia belajar gitu-gitu, belajar kayaknya katanya ngelihat kuntilanak yang pecah warnanya. Lu kalau tanya di orang kampung gue juga gitu, katanya kuntilanak itu fosfor ternyata. Jadi dia pecah-pecah warnanya kayak kembang api gitu. Kalau dia mecah kayak kembang api tuh berarti kita harus kabur. Karena bisa-bisa dia muncul di sebelah. Dulu kepercayaan waktu kecil gitu katanya. Dan gue tidak pernah membuktikan pakai mata kepala sendiri. Dengan membuktikan bisa ngelihat nggak gue seperti itu. Dan gue lagi mencari korelasinya. Nah, kalau dari segi gue membahas dari segi teori penciptaan, emang yang namanya Ciptaan yang Maha Kuasa itu iya, ada memang ada jin, bangsa jin yang tidak bisa dilihat. Tapi bisa jadi juga bangsa jin beranggapan bahwa manusia itu mistis buat dia. Bisa jadi kan, bisa ya itu makanya gue tidak menemukan korelasi di situ gitu. Belum ada bukti empiris. Belum ada bukti atau bisa empiris jadi itu. bangsa jin itu berevolusi seperti Menjadi manusia gitu. manusia. Ini. Tuh. Kotok. Ya kalau gue sih memang sama kayak Enda kan. Gue Lu gimana sih Betul tiba-tiba berubah? nggak Tadi tunggu bilang dulu ini masa enggak. gue kasih penjelasan kan, makanya lu kan belum kasih penjelasan yang Lu belanja. gue suka sering kayak ada suara gitu. Iya, gue kadang-kadang suka penasaran tuh orang itu. Gue samperin gitu. Tapi berusaha positif. Kan ada orang yang nunggu suara itu kabur ya. Kalau gue enggak gitu. Samperin. Gue samperin gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Ada suaranya apa kabar lu, Man? Kayak dulu gue pernah ada studio di rumah juga kan. Ya, Dolap keringet jadi kehapus makeup. Mistis. Mistis. Bodoh sih, konyol. Jadi kayak gitu kalau masih ngelihat kayak Enda, gue belum pernah emang radu gitu ngelihat dari jauh Iya, apa. katanya konon. Ini konon. K-O-N-O-N. Konon katanya. Kalau kita berhadapan dengan mereka, kita nggak kuat auranya. Jadi mending jangan ngelihat gitu loh. Tapi gue dari dulu penasaran, gue juga bertanya ya. Adalah orang-orang tua di kampung yang kita panggil guru, bertanya, bagaimana sih model mereka? Gue pengen lihat. Ayo buka mata batin gue pengen lihat. Ego shoot. Ya nggak bisa, makanya gue jujur aja gue lebih takut manusia ketimbang barang-barang kayak gitu di rumah. Lebih Maksudnya, nyata. iya, gue kalau di rumah gitu sendiri, ya rumah gue yang bertangga-tangga penuh banyak ruangan. Kalau lu sendiri juga berasa ada sesuatu gitu loh. Apalagi di rumah gue ada benda-benda keramat peninggalan kayak buffet 20 tahun kursi goyang gitu-gitu yang nggak boleh dijual. Kayak pesut patung-patung mainan itu kan sebenarnya Iya. juga. Nah, gue kadang-kadang kalau sendiri di rumah juga suka sekelebat melihat-lihat ada sesuatu. Sugesti, Iya, sugesti. Tapi sekali lagi, karena gue berpikiran ilmiah, makanya gue menghubungkan apakah mungkin waktu itu ada peristiwa yang di masa lalu gue yang terekam di otak gue yang keluar di saat gue dengan posisi badan seperti itu gitu loh, dalam posisi gitu mungkin iya kan, Mak? Tapi kalau dari gue udah pernah membahas ini Mak, sama satu ahli dari teori penciptaan, emang yang namanya hantu itu, yang namanya jiwa penasaran itu ada. Dari segi ilmu pengetahuan bisa dibuktikan. Kalau gue mau jelasin 4 seri, karena gue ngobrol sama dia sampai pagi bro. Dan benar ternyata Mak, menurut agama dan menurut ilmu pengetahuan itu korelasinya nyambung. Cuman di gue tidak nyambung karena gue belum pernah melihat itu gitu loh. Ada empiris. Iya. Bisa jadi juga kita di bangsa jin, bangsa demit dan lain-lain, kita tuh mistis. Mereka takut juga bertemu dengan kita.
kita. Ada orang-orang mungkin versi jinnya kita lagi bikin konten juga nanya hal yang sama. Manusia tuh ada apa enggak sih? iya benar. Cuman bedanya mereka pakai asap-asap gitu ya. Oke, kameranya mungkin nggak gini kali. Kameranya udah tablet gimana gitu. Lebih maju mereka. Mereka lebih canggih. Canggih Iya, loh, konon iya. katanya mereka lebih canggih kan. Guys, ini makin berkembang guys. Ya kan. Ini menarik soalnya. Menarik ini Ci. Banyak yang nonton nih pasti. Pertanyaan yang menarik itu adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Mistis juga kalau minum kopi baru airnya direbus gini nih. Panas nih. Mistis banget. Itu artinya kepanasan guys. Gue pernah nih Boy ya, Nah. di rumah nih ya. Dulu zaman masih gue tinggal di rumah mertua ya. Jadi ada boneka anak gue tuh ya. Itu udah rusak banget ya. Pokoknya udah rusak dan batanya udah nggak ada. Jadi ditaruh di atas lemari. Nah tiba-tiba kan gue lagi pas gue baru nyampe itu kan. Tiba-tiba rame kan pada lari semua di atas. Wah, turun gitu. Gue tanya kenapa? Itu boneka bunyi sendiri katanya dia bilang. Akhirnya gue samperin, gue pegang itu boneka. Baru gocok-gocok gini-gini, nggak ada bunyi. Apakah itu yang dinamakan Anabel, guys? Nggak ada baterai. Apakah itu yang dinamakan Anabel? Anabel pindah ke galur. Iya, tapi gue gitu-gitu. Gimana tadi, Mas? Bonekanya bunyinya Apakah itu yang dinamakan Anabel? Apakah dia Titisan Anabel. kejadian mistis apa soakan atau ada satu Baterai soak. atau euforia yang terjadi juga? Itu. Ini sama kayak orang di zaman dulu kan itu tidak pernah, bukan mereka tidak mau mengenal Tuhan, tapi mereka tidak tahu. Iya kan? Kalau zaman dulu ada orang yang udah ajarkan yang menciptakan lu Tuhan, lu punya agama, lu punya nabi. Mereka udah tahu nggak akan mereka menyembah batu, Valhalla dan lain-lain, nggak akan kan? Tapi kan mereka tidak tahu. Iya nggak? Korelasinya di situ loh maksudnya. Jadi gua nggak pernah melihat, Mas Onci, dan gua tidak pernah, cuman hanya merasakan aja dan merasakan itu. Kalau dijabarkan pengetahuan bisa aja. Bisa kita cari sisi Iya, bisa aja. Karena otak kan kadang-kadang ada lambatnya merekam dan cek delay dia jadinya. Iya nggak? Betul. Dari beberapa orang yang aku wawancara juga sebenarnya Mas ya. Katanya ini ya wawancara sih orang-orang kita juga ya. Jadi pengalamannya kurang lebih ya situ-gitu aja. Pemilih siapa lo? Mas Rizal udah. Mas Rizal terus Mas Gatot aku tanya. Ya ada beberapa pengalaman tapi secara fakta dan fiksi yang lihat secara langsung memang belum pernah ada. Cuman Ya alhamdulillah belum lah. Aku rasa kalau bisa nggak bisa. kita masing-masing belum ada indigo soalnya. Belum ada yang indigo. Semua pada jalurnya masing-masing lah. Kita di jalur yang kita syukuri bareng-bareng pada saat ini. Ya biarlah itu menjadi sebuah misteri Mas Maki. Di mana kita semua juga, aku rasa sih ilmu kita juga ya ada ilmu yang belum kesampaian lah. Dan nggak perlu juga kali. Ilmu yang masih kita tebak-tebak, yang masih misteri buat kita. Enak ya asapnya ya. Makin mistis udah. Biar mistis. Biar kelihatan itu kan gua hostnya itu kan. Jadi ya sudahlah, sampai saat ini kita masih belum menemukan jawabannya. Yang pasti kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita percaya terhadap hal tersebut. Tapi akankah lebih baik misalnya kita mempercayakan hal tersebut pada hal yang lebih positif, Ya. jadi kita bisa lebih berani, lebih melihat hal-hal yang tadinya negatif, bisa bisa lebih berani lah pokoknya, lebih positif. Ya buat teman-teman, kita kembalikan kepada teman-teman kepercayaannya, bagaimana kalian memandang hal mistis ini. Ya Ini hanya obrolan bercanda. ini adalah sebuah ya, obrolan gabut. Jangan diambil terlalu serius, ini cuma sebuah Kenapa? Apakah tergolong orang-orang yang percaya mistis? Apa bagaimana? Percaya gaib. gaib ya gaib. Beda Percaya. mistis sama gaib. Ini Percaya. pertanyaannya mistis. Habis itu pengalaman Mistis itu kan sesuatu yang gaib. pengalaman horor lah, pengalaman horor. Kan kita udah alami sama-sama. Pernah. Nah itu tadi kita Tapi bahas. yang di Jember juga ya, salah satunya. Percaya lah ada yang kayak gitu. Tapi pernah ngalamin nggak? Enggak. Dengar pernah. Secara bukti nyata. Dengar pernah. Ngeliat belum? Lihat belum Jangan pernah. sampai. Berarti tetap termasuk orang yang percaya. Percaya. Percaya dengan gaib, dengan adanya jin, syaiton. Kan hal-hal yang berkaitan gaib ya. Iya. Jin, syaitan di sini. Sudah ada dua makhluk di sini. Termasuk waktu akan datang kita kan gaib juga. Sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Nah, gitu masa ya? lalu pun sudah menjadi gaib. Masa Sebelum lalu kita lahir. ada, iya masa lalu ada. Enggak, hari ini kita nih. Masa lalu itu sudah gaib. Hal yang tidak bisa lagi kita
kita kembalikan ke sana gitu ya, kita tuju. Berarti masa depan itu termasuk goib Pak ya? Hanya bisa kita rencanakan saja. Yang tidak goib itu misalnya royalti mau turun, itu tidak Amin. goib, itu sudah ada rencana. Tapi tinggal nunggu. Sudah tinggal nunggu, sudah beri. Udah tanda tangan. Berarti termasuk orang yang percaya, tapi belum Belum menyaksikan. punya pengalaman sih dalam arti melihat tuh belum. Maksud kalau yang dimaksud mistis itu setan gitu, setan yang jahat, ya tidak pernah. Kayak kuntilanak, Belum pocong pernah. gitu, belum pernah. Sama semua kurang lebih pengalaman kita. Ya sudah, cukup sekian dan terima kasih ya. Ini cuma ogut itu obrolan gabut. Ya sudah. Berarti rangkumannya adalah masing-masing dari kita belum pernah melihat, tapi kita semua tetap percaya bahwa ada hal-hal yang belum pernah kita alami yang masih menjadi misteri buat kita. Terima kasih banyak. Tadi udah penutupan, tapi sekarang penutupan lagi. Ya udah, dadah. Adios. Kumpul dari jam 3 sore dan sekarang baru selesai jam 12 malam. Alhamdulillah lancar. Thank you semuanya ya. Gua pamit istirahat dulu, udah lelah sekali. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen yang positif, jangan lupa share dan like juga. Terima kasih banyak semuanya. Gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.